Tak semua menyerah kalah. Ada juga pengusaha Metro Mini yang berinisiatif membuka jalur baru dengan rute menembus pinggiran ibu kota. Mereka sadar zaman ini telah berubah. Karena itu, tak lupa dengan aspek kenyamanan penumpang. Seluruh penumpang duduk di kursi full AC, ditambah snack dan minuman pula. Yohanes Damanik adalah pengusaha otobus kawakan. Antara 1997 hingga 2002, Damanik pernah dipercaya menjadi Direktur Pengembangan Usaha PT Metro Mini. Karena konflik kepengurusan di Metro Mini, ia memilih mundur. Yohanes selalu banting setir, mengurus PT Bayu Holong Persada yang ia dirikan tahun 1997, tepat ketika krisis moneter mengguncang Indonesia. 20 tahun lalu sudah mendirikan PT Bayu Holong Persada untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah. Karena kondisi Metro Mini pada saat itu sudah memang bukan lesu, kepengurusannya nggak jelas gitu loh. Sering terjadi keributan, ya kan, manajemennya juga tidak bisa diharapkan. Sehingga saya sebagai pemilik Metro Mini yang tadinya representasi bus medium menjadi bus besar, ya saya sendiri yang berjalan sampai saat ini. Yohanes Damanik memutar otak untuk masa depan bisnisnya. Hasilnya, ia memilih merintis trayek luar kota menuju dalam kota. Ia mengawalinya dengan 10 unit bus. Yohanes Damanik berinisiatif membuat 2 trayek dari pinggiran Jakarta, yaitu rute Cilengsi Senen dan Cibinong Kampung Melayu. Bus Metro Mini yang dirintisnya menggunakan pendingin udara atau AC. Ya, diberi kepercayaan sama gubernur zamannya Pak Surya Surja, kita kepercayaan untuk mengelola bus besar untuk rehabilitasi bus sedang, 2 jadi 1 gitu. Nah, salah satu kamilah yang sebagai perintis utama untuk mengelola bus besar itu, sampai sekarang masih berjalan. Bisnis Damanik tahan lama. Saat ini perusahaannya mengelola 20 unit bus Metro Mini ukuran besar. Ada pula bus kelas eksekutif. Dengan tarif Rp22.000, penumpang mendapat snack. Serupa dengan fasilitas bus eksekutif antar kota, antar provinsi. Dan ada juga bus eksekutif, jok 22, ada snacknya. Gitu, dengan tarif yang berbeda, dengan pelayanan yang berbeda gitu. Oke, dan nggak ada yang berdiri? Tidak boleh yang berdiri kalau yang eksekutifnya. Eksekutif. Gitu. Jadi full seat? Ya, full seat gitu. Kalau ada yang memaksa gimana? Nggak boleh diturunin. Kalau ketangkep sama petugas, turunin, pecat supirnya. Bus eksekutif ini mendapat sambutan positif dari para penumpang. Oh, biasanya saya pakai mobil pribadi kan, kebetulan sering macet punya, katanya enak naik bis. Ini katanya Metro Mini atau apalah, pokoknya bisa nyampe ke Cilengsi lah. Nah, kelihatannya sih alhamdulillah ini nyaman sekali kelihatannya kan. Dan ini hebatnya snacknya boleh milih lagi. Boleh milih ya. Terus udah gitu kita nggak ada yang berdiri, nggak ada ngamen, pas bangku. Dan kalau kebetulan kondekturnya Mbak Sri itu luar biasa. Kalau kita berangkat pagi-pagi, kita tidur tuh nggak pernah dibangunin. Biar belum bayar juga kita nggak bakal dibangunin. Nanti sampai baru kita sadar diri aja bayar. Oh, iya, jadi... Saban hari, Yohanes Damanik meraup Rp15 juta. Beda dengan yang lain, perusahaannya menerapkan sistem komisi, bukan setoran kepada sopirnya. Jadi komisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan, ya keterbukaan. Kita bukan mengejar keuntungan, tetapi supir juga harus kita perhatikan. Kerja keras Yohanes Damanik dilirik PT Transjakarta. 10 tahun lalu, 5 unit bus besar miliknya dikontrak Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD itu. Saat ini, Yohanes Damanik menunggu kontrak lanjutan untuk 11 unit bus besar lainnya. Sudah disetujui oleh Direktur Utama Pak Budi Kaliono. Iya. Udah. Tidak atas nama payung Metro Mini ya? Tidak. Payung bos Ya, gitu ya, PT Bayu Holong Persada, atas payung PT Bayu Holong Persada. Dan itu sudah berjalan. Ini sekarang nunggu. Lalu berarti Ya. Ini mau Perpanjangan aja ini sebenarnya.
Di megapolitan seperti Jakarta, transportasi massal dianggap merupakan jawaban untuk membantu mobilitas penduduk. Mereka yang tidak mau berubah, cepat atau lambat akan tergilas. Demikian Indep kali ini. Saya Carlos Michael. Sampai jumpa di Indep episode mendatang.